bisa, mungkin sakit perut, nggak apa-apa. Ada lagi? Kemana? Sunnah. Ya, nggak apa-apa dah. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Niko. Hadir Pak. Lidin. Hadir Pak. Haidar. Hadir Pak. Firdaus. Hadir Pak. Imam. Hadir Pak. Terus Sugi. Hadir. Bagus. Nah, baik. Di sini Bapak akan mengajar pelajaran ini. SKI. Apa namanya SKI? Seni kebudayaan. Sejarah kebudayaan Islam. Pasti kalian sudah pernah belajar ini kan ya? Baik, di sini Bapak akan mengajar materi yang kemarin Bapak berikan di Ini Pak. Nah, ya, buatkan materinya. Siap. Di sini Bapak akan mengajarkan tentang para ulama Abbasiyah yang telah mendunia. Nah, di sini Bapak menjelaskan dalam 3 hal, yaitu dalam ilmu hadis, terus yang kedua dalam ilmu fikih, dan yang ketiga Tafsir. dalam ilmu tafsir. Nah, di sini yang pertama dalam ilmu hadis. Apa itu hadis? Ada yang tahu? Siapa? Ada. Hadis itu adalah semua perkataan, tingkah laku dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, hadis ini bertujuan untuk mengetahui sumber hukum yang dalam Islam. Di mana sumber hukum di dalam Islam itu ada 4. Yang pertama itu dari Al-Quran, terus kedua itu hadis, ketiga itu dari ijma, dan keempat itu qiyas. Nah, sekarang kita bahas yang hadis dulu. Di mana di hadis ini terdapat beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mukiroh al-Ja'fi bin Barzibah al-Bukhari. Nah, dan beliau lahir bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, yang tepatnya di Uzbekistan. Nah, pada usia 10 tahun beliau sudah berkelana ke berbagai kota. 10 tahun itu masih segini. Ke berbagai kota ya, bukan desa lagi kota. Kayak di sini tuh anggap Surabaya. Untuk apa? Untuk mencari ilmu, untuk belajar hadis pada usia 10 tahun. Selama beliau hidup, beliau sudah banyak menghasilkan karya. Salah satu karyanya yaitu Sahih Bukhari, dan kedua Al-Adab Al-Mufrad, yang ketiga At-Tarikh As-Shaghir, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, lalu beliau wafat pada malam Idul Fitri, malam takbir. Beliau wafat yaitu pada tahun 256 Hijriah di Harsan, tepatnya di daerah Samarkand. Nah, itu. Lalu yang kedua yaitu Imam Muslim. Di mana Imam Muslim di sini juga termasuk dalam tokoh ahli hadis juga. Di mana nama lengkapnya yaitu Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qausas An-Naisabur. Beliau lahir di Naisabur pada tahun 204 Hijriah. Nah, selama beliau hidup, beliau banyak juga menulis beberapa buku, yaitu Su'alat Ahmad bin Hanbal, Al-Intifa bi Uhubisiba, lalu Al-Muhadramain. Itu adalah karya-karya yang ditulis oleh Imam Muslim. Dan Imam Muslim wafat pada Ahad sore tahun 25 Rajab 261 Hijriah dalam usia 55 tahun. Nah,
Kemudian yang ketiga yaitu tokohnya Imam Abu Daud. Di mana Imam Abu Daud ini juga berasal dari kalangan ilmu hadis ini, tokoh ulama ilmu hadis. Di mana nama lengkapnya yaitu Sulaiman bin Ali Asyas bin Ishaq bin Basir bin Sidar. Dan beliau lahir di Sijistan tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Nah, karyanya yaitu Kitab As-Sunan, lalu Kitab Al-Marasil, Kitab Al-Qadar, dan beliau wafat di Basrah tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah atau 889 Masehi. Dan masih banyak lagi tokohnya yaitu Imam At-Tirmizi, lalu Imam An-Nasai, lalu Imam Ibnu Majah. Itu adalah tokoh-tokoh dari ilmu hadis. Paham anak-anak? Paham. Bagus. Sekarang kita lanjut ke bidang apa? Fikih. Kita ke ilmu fikih. Ada yang tahu apa itu fikih? Tidak, Pak. Gak ada yang tahu. Nah, fikih adalah bidang ilmu yang membahas tentang hukum berbagai aspek kehidupan. Contoh, kalian hukum sholat gitu, tata cara sholat, itu termasuk ilmu fikih, berasal dari fikih. Nah, di mana di dalam fikih ini terdapat 4 tokoh. Dan ini termasuk kategori mazhab. Yang itu biasa dijuluki mazhabul arba'ah. Nah, tokohnya itu yang pertama yaitu ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini pendiri mazhab Hanafi. Nah, nama lengkapnya yaitu Nu'man bin Sabit bin Sutab. Nah, beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah. Nah, Imam Abu Hanifah ini adalah orang yang pertama menyusun kitab fikih. Dan dimulai dari cara bersuci, cara sholat, dan sebagainya. Nah, Abu Hanifah ini juga termasuk seorang tabi'in. Ada yang tahu apa itu tabi'in? Tidak, Pak. Tabi'in ini adalah golongan orang-orang yang hidup setelah generasi sahabat Nabi. Tapi beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi tapi masih kecil. Nah, berarti beliau termasuk tabi'in. Nah, selama hidup beliau juga banyak menuliskan karya-karya. Salah satunya yaitu Fikih Akbar, lalu Al-Alim wal Mutam, dan ketiga Musnad Fikih Akbar. Dan masih banyak yang lainnya. Dan beliau wafat di Baghdad, Irak tahun 150 Hijriah. Terus yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas, di mana beliau adalah pendiri mazhab Maliki. Nah, Imam Malik bin Anas mempunyai nama lengkap yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr. Dan beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah tahun 93 Hijriah. Nah, selama hidup beliau juga banyak menuliskan karya-karya. Salah satunya yaitu Al-Muwatta, kemudian Al-Usul As-Shaghir, dan yang ketiga Risalah fil Aqidah. Itu termasuk karya-karya dari siapa tadi? Imam Malik, benar. Bagus. Beliau wafat pada tanggal 14 Rabiul Awal 179 Hijriah pada usia 87 tahun. Paham anak? Paham. Yang ketiga, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pendiri mazhab Syafi'i. Nah, beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Nah, selama pada usia 9 tahun beliau sudah lancar menghafal Al-Quran.
Coba Bapak tanya, kalian 9 tahun hafal Al-Quran apa enggak? Tidak. Kalau hero Free Fire hafal apa enggak? Bagus. Coba sebutin hero Free Fire. Dari kamu siapa? Haidar. Hero-nya, nama hero. Rono. Apa? Rono. Rono. Didin apa? Halo Pak. Halo. Apa lagi? Saya tahu Pak. Hayato, pinter banget kalau suruh dibayar. Apa lagi? Ada Pak. Ada. Apa? Rono juga. Lah, Masya Allah. Kalau suruh game. Gak apa, bagus. Kalau Imam Syafi'i dia umur 9 tahun hafal Al-Quran. Bayangin 9 tahun hafal Al-Quran. Bapak juga gitu sih, nggak hafal sampai sekarang. Terus 1 tahun setelah itu, tepatnya di usia 10 tahun, beliau menghafal hadis, yaitu berjumlah 1725 hadis. Bayangin, pada usia 10 tahun, Bapak dulu 10 tahun masih main petak umpet. Nah, apa? Nah, selama hidup, beliau juga banyak menulis karya. Salah satunya karyanya yaitu Ar-Risalah, yaitu buku pertama tentang usul fikih dan kitab. Lalu yang kedua Al-Umum, yang berisi tentang mazhab fikihnya yang baru. Nah, beliau wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah dan dimakamkan di Mesir. Dan yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini termasuk pendiri mazhab Hambali. Dan di mana beliau memiliki nama lengkap yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad al-Marwazi al-Baghdadi. Nah, pada usia 15 tahun beliau hafal Al-Quran. Nah, kalau ini Imam Hambal ini pada usia 15 tahun. Sedangkan yang tadi Imam Syafi'i berapa? 9 tahun Pak. Bagus, 9 tahun. Nah, selama hidup beliau juga menuliskan beberapa karya, yaitu karyanya Kitab Al-Musnad yang berisi 27.000 hadis. Terus Al-Zuhud. Kemudian Al-Jawabatul Quran. Nah, beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Tepatnya di usia 77 tahun. Nah, itu adalah 4 tokoh ulama pada fikih, pada ilmu fikih. Selanjutnya kita bahas apa? Tafsir Pak. Tafsir. Tafsir ini bisa disebut dengan mufassir. Nah, mufassir di sini apa? Ada yang tahu tafsir itu apa? Tidak Pak. Tafsir ini adalah ilmu yang menjelaskan atau memberi keterangan tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi jika tidak ada yang jelas, maka ulama ini memperjelas dari ayat-ayat Quran tersebut. Yang pertama yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau adalah salah satu tokoh dari ilmu tafsir tersebut. Yang beliau memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib Al-Aqal At-Tabari. Beliau lahir di daerah Amol, Tabaristan pada tahun 838 Masehi. Nah, selama hidup beliau banyak juga menulis karya-karya. Salah satunya Tarikh Ar-Rasul yang artinya cerita para rasul dan para raja-raja. Di mana kitab ini berisi tentang peristiwa dalam sejarah Arab, sejarah dunia pada zaman dulu. Dan ini termasuk karya yang terkenal karena apa? Karena keakuratannya dalam menceritakan sejarah-sejarah pada zaman dahulu, pada zaman Arab. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari wafat di Damaskus, tepatnya di Syam pada tahun 310 Hijriah. Di usianya 85 tahun.
Nah, kemudian yaitu kedua Imam Ibnu Katsir. Di mana Imam Ibnu Katsir ini memiliki nama lengkap yaitu Imamuddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Basrawi. Nah, beliau lahir di Mijdal, sebuah tempat di Basrah pada tahun 701 Hijriah. Selama hidup beliau juga banyak menuliskan karya-karya juga. Salah satunya yaitu Tafsir Al-Quran, kedua Al-Bidayah wan Nihayah. Dan beliau wafat di Damaskus, Syam pada tahun 774 Hijriah. Nah, itu adalah beberapa tokoh dari ulama tafsir. Jadi sekarang kita sudah belajar dari ulama hadis, fikih, dan tafsir. Bagus. Berarti materi hari ini selesai. Alhamdulillah. Apakah kalian paham penjelasan dari Bapak? Baik, bagus sekali. Memang anak yang rajin. Ya udah, Bapak akhiri pertemuan kali ini ya. Sebelum diakhiri, baiknya kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, apabila ada salah kata dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh pulang. Ibarat.